Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih banyak memberikan kepada kita nikmat. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melindungi kita semua, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam rezeki kita. Salawat wassalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, para ulama dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan agama Allah ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhir dan cita-cita tinggi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa jihad subuh hari ini kajian Ahad subuh tanggal 9 Juli 2023, seperti biasa jadwalnya adalah Ustadz Izzatullah yang membawakan tema hadis arba'in. Kalau tidak salah bulan lalu hadis ke-17 ya Ustadz. Sekarang hadis ke-18. Baik, kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisahri sadri wa yasirli amri walul udatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya puji syukur hadirat Allah yang telah memberikan kita karunia berupa kenikmatan iman dan nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah berjamaah pula, yang mana salat yang kita lakukan disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang turun yang menggantikan malaikat yang akan naik. Oleh karenanya perbanyaklah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat takbir dan kalimat tahlil. Luar biasa. Tak lupa perbanyak sholawat kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang akan memberikan kita syafaat, pertolongan, di mana orang-orang mencari syafaat dari nabi-nabi mereka, dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dikenal oleh beliau adalah orang yang paling banyak menyebut beliau. Pada hadis ke-18 ada 3 poin. Poin yang pertama tentang takwa. Poin yang kedua tentang kebaikan mampu menghapus keburukan. Dan poin yang ketiga tentang bermuamalah, berinteraksi dengan sesama
manusia. Muamalah yang baik, interaksi yang baik yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Hadis ke-18 ini diriwayatkan oleh dua sahabat besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam An-Nawawi memasukkan nama Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Jadi hadis ini biasanya kalau kita dengar hadis diriwayatkan oleh satu sahabat, nanti sahabat lain meriwayatkan hadis yang sama dalam kitab Arba'in. Pada hadis ke-18 ini dua sekaligus. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Nah, ini dua sahabat Nabi yang termasuk pembesar dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Yang Muhajirin yaitu Abu Dzar, karena beliau masuk Islamnya di Mekah. Di antara orang-orang yang pertama masuk Islam Abu Dzar, walaupun dia dari suku Ghifar, terkenal dengan suku yang sangar. Orang sana bilang dulu sarang penyamun. Kalau kita zaman dahulu tahun 80-an, tahun 90-an, kalau lewat Lampung, lewat Sumatera, banyak bajing luncat. Sekarang namanya begal, ya kan? Nah, di daerah Ghifar ini orang jarang ada yang berani lewat kecuali bawa ngawal, bawa pasukan. Orang mau berdagang ke negeri seberang dari Mekah, lewat suku Ghifar itu dirampok. Makanya ketika Abu Dzar mengumumkan keislamannya, itu dipukulin sama orang Quraisy sampai mau mati. Tapi Al-Abbas, paman Rasul, itu bilang, jangan pukulin, dia dari suku Ghifar. Orang berhenti semua. Karena berhadapan dengan suku Ghifar ini berarti berhadapan dengan premanisme. Nah, kalau zaman dulu gitu. Kalau sekarang mungkin kayak di Tanah Abang gitu, jangan berhadapan sama preman Tanah Abang gitu. Royokan kalau ini berantem gitu kan. Atau Tanjung Priuk gitu. Abu Dzar ini tinggi besar. Kurus, orangnya kurus, cuma tinggi besar. Ketika dia mendengar ada seseorang mengaku nabi, dia utus adiknya. Coba engkau ke Mekah, selidiki. Adiknya pulang bawa berita, ya benar, ada orang ngaku jadi nabi. Cuman belum puas nih dengan informasi tersebut, dia sendiri yang pergi dari kampungnya. Dia dibenci sama orang kampung. Benci karena ngajak orang taubat. Jadi itu suku orang jahat semua. Suku orang jahat semua. Isinya perampok semua. Abu Dzar itu ngajak orang taubat. Udah, kita nggak usah ngerampok lagi. Dibenci. Dia pergi ke Mekah. Dia duduk di Ka'bah, depan Ka'bah. Dia pantau. Hari pertama nggak terjadi apa-apa. Dia pengen tahu nabinya siapa gitu. Cuman nggak mau nanya. Kalau nanya bahaya. Pasti kalau ada orang luar nanya-nanya tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu udah dicurigai aja. Jangan-jangan nih mau masuk Islam atau mau ngikut ajaran
yang baru ini nih. Datang seorang remaja namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ditanya, engkau siapa? Asing bagi kami wajahmu. Bukan orang dekat nih, bukan orang kampung sini nih. Kamu siapa gitu? Aku dari suku Ghifar. Ada apa engkau kemari? Oh, tidak ada apa-apa. Hari pertama tuh. Hari kedua, ternyata Ali menemui dia masih ada di posisi tersebut. Di Masjidil Haram, depan Ka'bah. Penasaran Ali, disapa lagi. Engkau siapa sebenarnya gitu? Mau apa sih kesini? Gitu. Kata Abu Dzar, kalau engkau bisa merahasiakan apa yang akan aku sampaikan, maka aku akan sampaikan. Ali berkata, aku jaga rahasiamu. Abu Dzar cerita, aku mendengar desas-desus, omongan-omongan yang sampai ke negeri kami, ke kampung kami, bahwasanya di kota ini ada orang mengaku sebagai nabi. Oh iya benar. Ikuti aku. Tapi aku akan memberikan kode. Kalau aku masuk, kau ikut masuk setelahku. Jaga jarak. Tapi kalau aku benerin sepatu, kau lari. Kode. Jadi kalau benerin sepatu berarti ada orang-orang Quraisy musyrikin yang membenci Nabi Muhammad. Kamu jangan ikut. Diajak tuh ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pusat dakwah. Rumah Islamic Centernya saat itu. Awal-awal di Mekah dakwah Syriah. Masih rahasia. Karena Abu Dzar itu termasuk orang kelima yang masuk Islam. Jadi orang baru ada 4 orang yang masuk Islam. Orang kelima. Datang, masuk ke dalam, terangkan oleh Rasulullah tentang Islam. Langsung tertarik, langsung syahadat. Apa yang harus aku lakukan sekarang ya Rasulullah? Kalau berislam itu harus semangat itu. Kita sebagai orang muslim harus semangat. Ini apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, saat ini kau pulang kampungmu, nanti kalau engkau mendengar kemenangan kami, Islam udah jaya, udah membuat sebuah komunitas, kelompok, bahkan negara, kau datang balik. Bergabung bersama kami. Wah, ini kelamaan katanya. Aku akan mengiklankan, aku akan mengumumkan keislamanku di depan orang-orang Quraisy. Berani deh kayak Umar bin Khattab. Tinggi besar. Tinggi besar. Kemudian dia umumin. Wahai orang-orang Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangkit semua orang-orang. Dipukulin sampai mau mati, kata Abu Dzar. Ali cerita gitu. Mau tahu nggak cerita Islamnya Abu Dzar? Kepada para tabiin, Ali cerita. Mau katanya. Diceritain seperti itu. Dipukulin sampai mau mati, datang Al-Abbas. Al-Abbas ini masih menyembunyikan keislamannya. Atau belum Islam. Tapi mendukung Rasulullah. Seperti Abu Thalib mendukung Rasulullah. Dipukul pakai badannya, Abu Dzar menyingkir dari keroyokan orang-orang Quraisy. Kemudian dikasih tahu dia dari suku Ghifar, hati-hati. Orang-orang berhenti semua. Kalau kita mukulin orang, orang Madura misalnya gitu, berhenti semua, dicarok. Atau orang Ambon gitu, ikut dikeroyok.
Seperti itu kira-kira gambaran. Itu Abu Dzar ini telat hijrah ke Madinah. Tapi sampai di Madinah, kalau nggak salah tahun kedua, dia selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau. Jadi salah satu murid yang mengambil banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar namanya. Al-Ghifari, dari suku Al-Ghifari. Nama beliau Jundub ibni Junadah. Tapi kunyahnya Abu Dzar. Abu Dzar, bapaknya seorang laki-laki yang bernama Dzar. Jadi dia punya anak, tapi meninggal. Anak laki-lakinya ini meninggal masih kecil. Baik banget Abu Dzar itu sama istrinya. Ini kalau mau nyontoh suami teladan, ya kan, kita sebagai laki-laki baca biografi Abu Dzar gitu. Baik banget sama istrinya. Sampai istrinya pun menemani beliau sampai beliau wafat. Kalau kita baik sama istri begitu, dibalas. Karena istri lebih banyak bermain hati timbang bermain logika. Kalau kita berikan kasih sayang, sejelek apapun kita akan disayang sama istri. Tidak melihat fisik, tidak memandang fisik. Kalau udah jadi suami, kalau belum jadi suami ya pasti memandang fisik dulu. Abu Dzar ini hidup sampai masa setelah Utsman bin Affan. Beliau salah satu sahabat yang selalu posisinya di oposisi. Jadi sama pemerintah itu menentang. Jadi dari zaman dahulu ada orang-orang yang menentang pemerintah. Karena pemerintahan setelah Umar bin Khattab itu pemerintahan yang hedon. Kaya raya, foya-foya, tumpuk harta, bangun megahan. Saat itu Abu Dzar berada di Syam, di bawah pemerintahan Muawiyah sebagai gubernur Syam. Muawiyah dengan para pejabatnya banyak yang menumpuk harta. Abu Dzar memperingati. Keras. Sampai Muawiyah itu pusing. Tulis surat ke Utsman, kirim WA, kirim surat. Utsman itu sampai bilang, kembalilah engkau ke Madinah atau menyingkir dari Damaskus, dari Damsyik. Menyingkir beliau. Dekat ke daerah Madinah. 170 kilometeran dari Madinah. Daerah yang sepi. Memang udah disinyalir oleh Rasul bahwa Abu Dzar itu senangnya menyendiri. Di antara kita ada orang-orang yang introvert. Yang enggak banyak ngobrol sama orang, pendiam gitu. Tapi zuhud, ibadah terus. Salah satunya Abu Dzar. Beliau itu misalnya begini. Suatu ketika beliau ikut perang bersama Rasul, perang Khandaq. Tapi ketinggalan karena tunggangannya lambat. Akhirnya tunggangannya dibuang. Barang-barang yang ada di atas tunggangannya dibawa. Ketika bertemu Rasul, pengawal Rasul, ada orang yang datang sendiri membawa barang-barang yang banyak. Kata Rasul, itu Abu Dzar. Karena dia hidupnya sendiri dan mati pun akan sendiri. Benar, beliau itu wafat di sebuah lembah padang pasir yang gak ada orang. Tapi kata Rasul nanti akan ada satu kelompok kaum mukmin, orang-orang beriman yang akan menyolatkan beliau.
Ketika dalam sakaratul maut datang, ditemenin sampai meninggal, talqin, kemudian disolatkan. Jadi hidupnya sendiri. Orang-orang seperti ini di daerah kita juga ada. Gak bisa kita paksakan. Orang yang senangnya bersembunyi gitu. Gak banyak bergaul dengan lingkungan. Bukan sombong. Emang tipikalnya seperti itu. Karakternya seperti itu. Introvert. Menyendiri. Tapi kalau diajak ngobrol sebenarnya nyambung, mau gitu. Tapi dia tertutup. Nah, salah satunya sahabat Nabi yang seperti ini karakternya Abu Dzar Al-Ghifari. Gas. Semua nasihatin. Enggak pakai basa-basi. Kalau salah. Di depan orang pun enggak peduli. Nah, kadang ada ustadz yang macam ini gitu. Ini berarti muridnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ustadznya langsung kalau ngelihat kebid'ahan langsung tentang keras kebid'ahan tersebut, nggak pakai basa-basi. Nah, ini kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau wafat setelah masa Utsman bin Affan atau di masa Utsman bin Affan. Adapun sahabat yang kedua yang meriwayatkan hadis ini namanya Mu'adz bin Jabal. Dia termasuk Ansor dari kalangan, kalau Abu Dzar Muhajirin yang hijrah ke Madinah, kalau Mu'adz bin Jabal itu orang Ansor, penduduk Khazraj asli dari suku Aus. Masuk Islam umur 18 tahun. Pinter banget. Dan sama Nabi itu akrab. Saking akrabnya dibonceng. Kalau Nabi naik keledai, bonceng di belakang. Ini Mu'adz bin Jabal. Bahkan Rasul saking banyaknya wawasan Mu'adz bin Jabal, beliau diutus ke Yaman. Gantiin Nabi. Nabi nggak bisa berangkat ke Yaman. Jadi utusan, dubes. Di Yaman beliau berdakwah. Sampai nanti ketika Nabi wafat terjadi ada nabi palsu di Yaman, ngaku-ngaku nabi. Kemudian Mu'adz pun tersingkir dari Yaman. Tapi beliau wafat ketika masih umur muda. Zaman Umar bin Khattab. Ketika ada wabah, penyakit, pandemi. Beliau wafat pada masa itu. Umur 33-an lah kira-kira. Masih muda sekali. Cuman wawasannya luar biasa. Terkenang sepanjang masa. Jadi ada orang yang umurnya pendek tapi dalam sejarah disebut terus. Nah, ini salah satunya Mu'adz bin Jabal. Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i umur 50 tahun. Muda. Tapi wafat. Ilmunya sampai sekarang, Masya Allah. Kan? Sampai diikutin oleh 200 juta orang lebih kita. Mazhabnya beliau. Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya ada 3 poin. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kapanpun dan dimanapun takwa itu harus menemani kita. At-taqwa hahuna, kata Rasul sambil menunjuk ke dadanya. Takwa itu adanya di sini. Diwujudkan dengan apa? Kalau kita mau ngelihat orang bertakwa itu ada wujudnya, implementasinya, diaplikasikan dengan amal soleh dan perkataan-perkataan yang baik. Jadi kalau orang bertakwa itu kata-katanya bagus, perbuatannya bagus, gak ada buruknya. Kalau ada buruknya dia langsung memohon maaf kepada Allah atau kepada sesama. Nanti itu di poin kedua.
Bertakwa, takwa itu banyak artinya. Salah satunya artinya takut. Takwa salah satu artinya takut. Makanya bahasa Indonesia tuh takwa diambil dari kalimat takwa. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an tentang ketakwaan dan perintah ketakwaan. Ada 245 ayat. Banyak banget itu. Saking banyaknya itu Allah mengulang-ulang. Taku robbakum. Takutlah engkau kepada Rob kalian. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Ada ayat taqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan beruntung. Ittaqun naro, takutlah kepada api neraka. Dengan cara apa takut kepada api neraka? Menjauhkan diri dari maksiat dan dosa, mendekatkan diri kepada perintah yang mendatangkan pahala dan memasukkan kita ke sorga. Bahkan ada salah satu athar, khobar, riwayat dari Ali radhiyallahu anhu menceritakan tentang definisi takwa. Takwa itu kata Ali, al-khawfu al-amalu bitanzil. Kalau kita mau jadi orang bertakwa, beramallah dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi amaliyahnya, perbuatannya Al-Quran. Al-amalu bitanzil. Warridho bil qalil. Atau qanaah wal qanaatu bil qalil. Kita harus ridho dan merasa cukup dengan yang sedikit. Karena yang Allah turunkan bumi ini hanya setetes nikmat. Dari nikmat yang sebanyak lautan. Dan diperebutkan pula setetes ini. Yang ada di bumi ini cuma setetes. Rasulullah, kenikmatan dunia seperti bangkai kambing yang diperebutkan. Udah Idul Adha, udah kambing mati, gak disembelih, dibangkai bau, perebutkan. Pasti kita ketawa, bangkai diperebutkan. Akhirnya kita lagi memperebutkan bangkai dunia ini. Makanya cukuplah dengan yang sedikit ini. Perbanyak tujuan kita. Karena tujuan kita al-ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Semuanya harus untuk ibadah. Waktu kita semuanya harus untuk ibadah. Bangun tidur, niatkan sholat subuh. Jangan niatkan kerja dulu, jangan. Bangun, langsung pikirannya sholat. Melangkah menuju tempat pekerjaan, pikirannya cari nafkah untuk anak istri. Ibadah. Bersama orang lain tujuannya ibadah, bermuamalah. Nah, itu tujuan dari hidup kita. Ketika kita bertakwa, al-amalu bitanzil, beramal dengan yang Allah turunkan, wal qanaatu bil qalil, dan kita merasa cukup dengan yang sedikit, wal istidadu liyaumir rahil, kata Ali, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan berikutnya, untuk berangkat menuju akhirat. Kita udah siap belum nih? Kan? Bahwa perbekalan yang paling utama adalah ketakwaan. Di dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu,
dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Orang kalau udah takwa, tingkat tawakalnya tinggi. Berjalan dari sini ke Mekah. Berapa orang tahun ini yang jalan kaki ke Mekah? Banyak itu, 8 orang. Kalau nggak salah. Jalan kaki. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang macam-macam lah. Gak pakai nunggu kuota. Nyampe itu. Nunggu kuota 20 tahun, jalan kaki 8 bulan nyampe. Padahal di Al-Quran kita disuruh jalan. Ya kan? Ketika warijalan aurukbana, ya, menuju Mekah, menuju haji itu jalan kaki atau berkendara. Kemarin teman-teman yang haji backpacker ratusan orang. Ada 80 dari Indonesia, 80 lebih backpacker. Dia pakai tiket visa ngambil dari travel, berangkat sendiri. Tiket pesawatnya sendiri, hotelnya nanti di sana booking sendiri gitu. Sekarang bisa. Gak usah pakai nunggu 20 tahun atau ikut travel, gak usah. Dan murah. Kalau kita mau umroh, backpacker aja. Ada komunitasnya. 12 hari cuma 15 juta. Ikut backpacker aja. Murah. Daripada ikut travel 30 juta, 25 atas itu. Dan pulangnya harus ikut travel juga. Kalau backpacker mau pulang kapan bebas. 2 hari di Madinah, 2 hari di Mekah, balik lagi ke Turki, balik lagi ke Madinah, ke Mekah gitu. Jadi tiketnya itu berapa kali transit. Contohnya naik Turkish Airlines, Turki dulu, jalan-jalan 4 hari. Kemudian tujuannya memang ke Saudi, baru nanti ke Saudi. Minta apa? Yang open date tiketnya bisa. Sekarang bisa seperti itu, ikut komunitasnya banyak. Wal istidadul yaumir rohil ini mempersiapkan keberangkatan kita menuju akhirat, perbekalannya ya takwa. Nah, itu definisi dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Kalau Abu Hurairah juga pernah, ya Abahir, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Abu Hurairah menjawab, kamu pernah enggak lewat jalan yang banyak ranjaunya, yang banyak durinya? Pernah. Terus kamu, apa yang kamu lakukan ketika melewati jalan banyak ranjaunya? Ada tai kucing, ya kan? Ranjau juga tuh, Pak. Ada paku, ada apa lagi kalau kita di jalan tuh? Kan? Samping kiri kanan got gitu. Jalanan kecil gitu. Kata murid Abu Hurairah, aku akan menghindar. Adil tuh, aku akan menghindar. Kita hindar itu, biar ban kita enggak ngelindes kucing, kan? Atau enggak ngelindes paku. Atau aku akan melewatinya. Lompat. Kalau jalan kaki lompat gitu. Bapak ke masjid ya kan, harus lihat-lihat bawah juga tuh Pak, nunduk godul basor, tundukan pandangan gitu. Nah kalau lihat ke atas terus nggak pernah ngelihat ke bawah, waduh bahaya juga. Injek paku, ntar tetanus diamputasi, nggak punya kaki ntar. Gitu. Atau aku akan berhenti. Nah, seperti itulah kata Abu Hurairah yang namanya takwa. Hindari
atau lompati atau berhenti. Ketika teman ngajak maksiat kita hindari. Temenan sama orang ini ngajak maksiat, saya nggak temenan sama dia, gitu. Bisa. Atau lompati, gitu. Dia mah nggak level sama saya, mainannya maksiat, saya mainannya masjid, gitu. Iya dong. Gitu. Atau berhenti, enggak, saya nggak mau ikut, orang lain aja deh. Kita berteman gitu, kita berteman, tapi jangan sampai terbawa, jangan sampai terwarnai. Itu nasihatin anak kita itu. Dek, kalau kamu bergaul sama orang, bergaul sama siapa aja. Jangan pilih-pilih teman, kan? Tapi jangan sampai terwarnai. Kalau bisa kamu warnai teman. Teman yang nggak baik jadi baik. Nah, ini luar biasa. Man sanna sunatan hasanatan, yang ngajak kepada kebaikan, falahu ajruha, maka akan dapat pahala. Wa ajru man tabi'aha, wa ajru man tabi'ahu, dan pahala orang yang mengikuti dia. Kalau kita ngajak 100 orang, pagi-pagi kita ketokin jam 4. Assalamualaikum, sholat subuh. Assalamualaikum, sholat subuh. Masjid, masjid. Orang 100 orang ke masjid. Pahala kita 101. Pahala kita 1. Pahala dapat dari 100 orang jadi 101. Makanya harus punya kepedulian. Harus punya kepedulian sehingga kita ngumpulin pahala banyak itu. Apalagi bulan Ramadan itu, masih iftar, itu luar biasa. Takwa ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling wajib, yaitu takwa terhadap hal-hal yang haram dan maksiat dan dosa. Harus kita takuti itu, harus kita tinggalin itu. Kata Ibnul Qayyim, takwa ada tingkatan. Yang tingkatan pertama, menjauhi atau takwa dari maksiat. Tingkatan kedua, takwa dari makruhat, yang makruh-makruh. Kalau kita meninggalkan maksiat, berarti ruh kita hidup. Enggak sakit, enggak kotor, enggak mati. Orang yang ninggalin maksiat, ruhnya hidup. Jadi kita nih hidup nih bukan jasad saja. Ada ruh. Makanya kadang lesu hidup kita, padahal badan kita sehat. Lesu gitu. Duit banyak, dompet penuh, di ATM nolnya 9. Depannya koma, 0,0000. Tapi lesu badan. Mungkin kita kurang gizi ruhnya. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran. Jauhin maksiat-maksiat, udah bosan. Umur segini kita udah, kalau umur 40 ke atas masih nyoba-nyoba maksiat, ruhnya belum hidup di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang kedua, takwa terhadap yang makruh-makruh. Udah mulai nih yang makruh-makruh kita tinggalin, ya kan? Sering-sering ke mall, makruh itu, ya kan? Di mall ada lift, depan yang naik lift di depan pakai rok mini, aduh. Dosa deh, kan? Berarti ke mallnya makruh, ke pasar gitu kan. Karena di pasar ya berbaur antara laki dan perempuan. Senggol-senggolan, apalagi pas sehari sebelum Ramadan sama sehari sebelum Lebaran. Di pasar itu benar-benar padat banget. Kayak jalan tol Cipularang. Padat banget. Nah, ini yang kedua. Makruh-makruh udah ditinggalin deh. Dan yang ketiga, kalau yang kedua ini manfaatnya untuk kesehatan rohani kita. Kalau yang pertama untuk kehidupan rohani. Yang kedua untuk kesehatan rohani. Yang ketiga, takwa dari hal-hal yang
Fudul. Fudul itu sesuatu yang mubah gitu. Jangan sering-sering ke Dufan, ya kan? Jangan sering-sering ke tempat-tempat hiburan gitu. Ya. Yang harus sering itu ke masjid. Nah, yang ketiga ini manfaatnya untuk kehidupan kita luar biasa. Dompet nggak habis, ya kan? Saya dulu punya tetangga non-muslim, orang Cina. Itu seumur hidupnya dia makannya sederhana sekali. Cuman anaknya dikuliahin ke Amerika. Dia punya bengkel sepeda. Hari-hari pakai kaos oblong, singlet, soang. Hafal banget itu. Di soan ya. Gambarnya soang, Wak. Soang. Bahasa Inggrisnya. Gitu. Hidupannya sederhana banget. Nggak mau. Nggak ngerokok. Nggak, kalau ada tukang bakso lewat nggak jajan. Ya kan? Kalau kita kan mau nabung, gitu. Set, nabung 10.000. Belum masuk kotak. Tok. Ya. Tukang bakso lewat nggak jadi nih duit, nggak jadi. Langsung beli bakso. Ting. Wah, somai. Dibuka. Celengannya ambil lagi 10.000 beli somai. Ya kan? Kerenteng. Tukang ini mie tek lewat itu. Dikorek-korek tabungannya, ambil lagi 10.000. Itu orang kita. Kalau orang-orang ya orang Cina itu luar biasa tuh, kehidupannya luar biasa. Gitu. Kalau orang Sunda bisa bilang bisa merih. Cuman dia kaya raya. Anaknya disekolahin ke sekolah yang bagus. Itu dulu zaman saya masa kecil ngelihat seperti itu. Nggak tahu sekarang. Luar biasa. Nah, kita sebenarnya harus seperti itu. Hal-hal kita ini hidup di zaman sekarang ini, uang itu habis bukan untuk kebutuhan, tapi untuk keinginan. Makanya nggak bisa beli apa-apa. Motor baru 4 tahun udah ganti. Pengen yang keluaran baru, merek baru, HP baru setahun 2 tahun udah ganti. Anak muda zaman sekarang gitu. Bukan kebutuhan. Padahal beli HP yang di bawah 1 juta pun udah ada semua itu. Tapi enggak, dia beli yang 14 juta. Itu berapa harganya? 14 apa? 14 kali cicil. Ya. Orang sekarang gitu. Sepatu ganti-ganti gitu. Zaman dulu enggak tuh. Kalau kita ngalamin itu, Masya Allah, ya kan? Sepatu udah ketawa sepatunya, Pak. Dibungkem lagi pakai lem Aibon. Iya. Kan? Sol sepatu aja nawar. Berapa, Bang? 10.000. Goceng deh, Bang, gitu. Ditawar itu. Padahal tukang sol sepatu belum makan siang, ditawar pula. Kalau beli ke restoran, wah gaya-gayaan. Minta ininya bon, wah dikasih bon. Set. 100.000 kasih tips. 20.000, padahal udah kaya tuh pegawainya, gajinya gede itu, dikasih tips. Tukang sol sepatu ditawar, beli kangkung ditawar, ibu. Padahal kangkung seikat berapa, paling 2.000, ditawar 1.500 deh, Bang. Kan? Nah itu, kasihan, tukang kangkung kasihan, paling dia bawa segini kangkung nih, Bu. Paling harganya berapa? 20.000. Nah itu. Kita harus mulai meninggalkan apa-apa yang menjadi keinginan. Tahan. Kebutuhan kita di sini nih. Kebutuhan kita nih. Bawa duit. Setiap subuh bawa duit. Karena setiap subuh ada 2 malaikat. Yang satu doain, yang satu nyumpahin. Iya. Kata yang doain apa? Allahumma timunfikon khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ganti untung, bukan ganti rugi. Ganti untung. Karena kalau ganti rugi 10.000 diganti 5.000 itu ganti rugi. Kalau ganti untung 10.000 diganti surga di akhirat.
Nah, ya. Yang satu nyumpahin, Allahumma ti umsikan talafa, ya Allah berikan orang yang pelit binasaan. Kayak mulai nih, setiap subuh bawa duit, masukin. Untuk siapa? Untuk kita itu. Ya Allah, ntar aku ambil di akhirat ya Allah, gitu. Ntar ketika nyampe malaikat maut datang ke kepala kita senyum. Senyum kenapa? Melihat apa-apa yang sudah kita tabung. Dibukakan tabir akhirat sama Allah. Masya Allah, jadinya rumah. Padahal kalau kita nabung di dunia sebulan 2 juta. Sekarang 3 jutaan Pak. Potnya di Tengsi, Wiliang. Ya. Rumahnya cuma 70 meter persegi. Nabungnya sebulan 3 juta. Tapi ke masjid nabungnya 2.000. Hari sebulan berapa? 2.000. 60.000. Bayar BPJS. Dapatnya rumah yang megah di akhirat. Di sampingnya ada sungai. Samping sini ada taman-taman. Ada kan sekarang orang yang punya rumah KPR. Rumah di sampingnya masih kebun-kebun, nggak ada. Bahkan rumah-rumah sekarang nggak ada dapurnya. Ya kan? Kalau kita lihat tuh perumahan-perumahan baru, wah survei. Lihat rumah, dapurnya mana Pak? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Kita nggak boleh masak. GoFood aja GoFood. Ya kan? Nggak ada dapurnya itu. Cuman ada kamar mandi 1. Kamar 1. Seperti itu. Ya. Wah, kita harus minum pil KB. Pilkada. Ya kan? Nah, ini bahaya. Makanya persiapkan hari akhirat kita di sini. Masjid. Bikin masjid kita banyak mungkin dana untuk umat. Sekolah gratis. Beasiswain siapa nih? Ada anak kecil nih. Nanti kita sekolahin di pesantren yang paling bagus ininya keilmuannya, bukan gedungnya doang. Paling bagus, ustadz-ustadznya yang paling bagus. Semuanya ahlu sunnah wal jamaah, ustadz-ustadznya jangan syiah gitu, jangan pesantren syiah. Sekolahin. Biar nanti yang duduk di sini anak kita, gak usah manggil lagi dari luar. Generasi setelah bapak-bapak ibu-ibu adalah anak-anak yang memakmurkan masjid ini. Itulah nilai dari ketakwaan. Ada satu kisah. Syekh Ibrahim Al-Hazimi dalam bukunya yang berjudul Kisah Orang-orang Soleh dari Kalangan Terdahulu, As-Salafus Soleh. Itu ada kisah lucu gini. Ada seorang santri. Dia udah lulus. Di wisudanya itu, dulu nggak ada wisuda gitu. Pas mau lulus, dinasehati nama gurunya. Pulang dan bekerjalah seperti yang dikerjakan ayahmu. Cari nafkah seperti cari nafkah ayahmu. Itu nasihatnya. Tetapi harus dengan penuh ketakwaan. Kalau ayahmu dulu menjalankannya tidak dengan ketakwaan, engkau jalankan dengan penuh ketakwaan. Pulanglah salah satu santri, kemudian nanya ke ibunya, Ibu, apa pekerjaan ayah? Dia nggak tahu pekerjaan ayahnya karena dia nyantri, dari kecil nyantri. Ibunya kaget, ayahmu sudah meninggal, nggak usah ditanya-tanya lagi. Dia penasaran, tolong beritahukan, karena guru Ustadz bilang, pulanglah dan bekerjalah bagaimana ayahmu bekerja. Ibunya nggak mau ngasih tahu, didesak, akhirnya ngasih tahu, ayahmu pencuri nak. Aku akan menjadi pencuri. Jangan, pencuri itu tidak baik. Kata guru harus, polos ini orang polos banget. Ya, harus jadi seperti ayah. Akhirnya dia belajar mencuri.
caranya bongkar tembok, pakai inian apa ya? Itu yang hitam-hitam Bu, yang suka ditaruh di rambut. Dan rambut itu ya, rambut pakai peniti gitu. Pakai obeng segala macam. Udah jago. Udah apa? Ikut kursus, kan? Dia pulang. Ntar malam saya mulailah gitu. Kisah nyata ini, kisah nyata. Saya mulai, akhirnya dia mulai. Malam udah pakai baju loreng-loreng, topeng, kan, yang kelihatan mata doang gitu, kayak orang naik motor gitu. Bawa karung ya kan, gambar-gambar pencuri zaman dulu lah gitu. Kan, polinggis gitu. Dia mulai keluar habis sholat isya. Dia sholat dulu tuh, sebelum mencuri dia sholat. Keluar rumah, ini kisah beneran nih Bu, kisah beneran. Dia lewat rumah tetangganya. Oh iya, kata Rasulullah nggak boleh ganggu tetangga, kan tetangga lagi tidur. Sedangkan mencuri itu mengganggu tetangga. Karena dia pencuri yang bertakwa, dia nggak jadi nyolong di rumah tetangganya. Dia pergi lagi. Ini ada rumah. Aduh, ini sayang rumah anak yatim. Kita nggak boleh menyakiti anak yatim, ya kan? Nggak jadi nyolong dia. Bertakwa tuh Bu, bertakwa. Dia pergi lagi. Dia ketemu rumah kayak gede, gedung. Rumah kaya raya, saudagar. Ah, ini cocok nih saya nyolong di sini. Dia masuk, bongkar, masuk ke dalam, lihat-lihat, kamarnya banyak. Alhamdulillah. Kita nunggu suruh. Dia buka-buka kamar. Wah, salah satu kamar ada harta dan lemari isi buku. Ada emas, ada permata, ada perak segala macam, ada uang di berangkas. Kemudian caranya bagaimana ya? Saya mencuri dengan ketakwaan. Dia lihat-lihat di lemari ada buku. Buku catatan perniagaan. Wah, udah 6 tahun nih Bapak nggak ngeluarin zakat. Di si tuan rumah itu yang punya harta udah 6 tahun nggak ngeluarin zakat. Dia pinter. Pesantren belajar ilmu faraid, kan? Ilmu-ilmu waris, hitung-hitung, ngeluarin zakat gimana, gitu. Dia ambil buku-buku itu, dia bawa lentera, kan? Bawa lilin, dia nyalain tuh lentera, dia hitung. Wah, setelah dihitung, selesai dihitung, wah, azan subuh berkumandang. Dia keluar dari kamar, ambil air wudhu, dia sholat qobliyah. Sholat qobliyah dulu tuh, belum dia ambil tuh harta belum. Karena dihitung kan, oh berarti yang harus dicuri sekian ribu dinar, gitu kan. Dia ambil air wudhu, ketika dia sholat qobliyah, tuan rumah bangun, mau sholat, bangun pagi, mau kerja, kan? Ketika assalamualaikum sholat qobliyah, tuan rumahnya masuk ke ruangan tersebut. Ada orang langsung pegang sama si pencuri itu. Diam. Kata tuan rumah, siapa engkau? Kata si pencuri, ambil air wudhu dulu, sholat dulu, nanti aku cerita. Akhirnya ngambil air wudhu. Ini suami istri sholat. Ayo berjamaah, kata si pencuri. Anda jadi imam, saya jadi makmum. Karena tuan rumah itu, dia pintar, dia santri. Tahu posisi tuan rumah harus jadi imam, dia tamu jadi makmum. Habis selesai sholat, gemeter tuh, si tuan rumah gemeter. Alhamdulillahirobbilalamin. Gemeter. Takut. Ada senjata di sini. Ada pisau. Udah, siapa engkau sebenarnya? Aku adalah pencuri. Kaget deh. Suami istri kaget. Lantas kenapa engkau melakukan ini semua gitu? Kalau nyuri-nyuri aja, nggak usah sholat, nggak usah pakai ini gitu. Aku
Ceritain tuh, lulus pesantren. Kemarin aku disuruh bekerja seperti pekerjaan ayahku oleh guruku. Ayahku pekerjaannya adalah mencuri. Sedangkan aku harus mencuri sesuai keinginan guruku. Harus bawa takwa. Makanya aku datangi rumahmu, ketika aku ingin mencuri, aku hitung dulu zakat yang harus engkau keluarkan. Aku akan curi. Aku akan bagikan ke fakir miskin. Kayak Abu Dzar. Abu Dzar itu dulu perampok. Kalau habis ngerampok dibagiin ke fakir miskin. Kemudian taubat, kemudian ngajak teman-temannya taubat, kemudian dia masuk. Nah itu persis dengan Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini. Si saudagar ini heran-heran. Sebentar ya, aku pengen ngobrol sama istriku, ngobrol. 4 mata sama istrinya. Kalau sama saya 6 mata. Karena baik kata. Dia ngobrol 4 mata, kesimpulannya dia nawarin ke pencuri ini istrinya. Maukah engkau aku nikahkan dengan putri semata wayangku? Masya Allah. Dan aku angkat engkau jadi asistenku dan sekretarisku. Nah ini Pak, kalau mencuri pakai ketakwaan Pak. Bukan dapat harta doang, bukan. Dia dapat harta si bapak itu namanya menantu kan, ya kan? Tapi Bu, yang ibu punya menantu, kemudian ibu kasih rumah, ada kan? Sini ada pasti gitu. Menantunya dikasih rumah. Kemudian dia dapat harta, dapat anak, dapat kerjaan. Masya Allah. Nah ini kalau yang namanya orang kalau udah bertakwa, tapi jangan coba-coba lagi ini diulang ya. Jangan jadi pencuri pakai takwa, nggak usah. Gitu. Ini kejadian langka cuma 1 banding seumur hidup. Gitu. Gak ada lagi yang begini. Gitu. Ini kisah ibrohnya apa? Kita hidup harus punya takwa. Kalau hidup punya takwa, semua kehidupan akan Allah mudahkan. Amayattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak ditentu-tentu. Amayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar baginya dari segala permasalahan. Nah ini doktrin kita kepada anak-anak kita, takwa dek. Itu 1 aja. Kalau anak kita sudah berhasil kita jadikan anak yang bertakwa, udah gak usah pakai mulut lagi bicara. Anak dengar azan, bangkit wudu, naruh HP-nya ke masjid, pakai sarung, bawa peci, itu dengan sendirinya otomatis demikian. Makanya yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Baru kita sampai selesai di situ doang. Padahal ada lanjutannya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Itu ada di Quran surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi asbabun nuzul ayat tersebut, ada seorang laki-laki ditawarin korma. Mau beli korma enggak? Kata seorang perempuan. Kemudian aku punya korma yang lebih baik dari engkau di rumah. Masuk rumah, kemudian perempuan itu pun dicium oleh sahabat ini. Ya, berbuat dosa. Tapi tidak sampai digaulinya. Kemudian dia curhat ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, jangan kau bicarakan dosamu ini. Diam. Karena Allah sudah menutup dosamu. Ini kalau kita punya dosa, nggak usah cerita-cerita ke orang. Semalam dong aku habis minum minuman keras. Jangan cerita. Diam. Kan? Kemudian dia curhat ke Umar. Sama kata Umar, jangan kau bicarakan dosamu itu. Diam. Kemudian dia curhat ke Nabi. Nabi berpaling. Sampai waktu asar datang, kemudian Jibril mengirimkan wahyu, surat Hud ayat 114. Disuruh sholat. Sholat 5 waktu. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Sholatlah engkau di 2 waktu matahari, di 2 waktu ujung matahari. Di sholat subuh sama sholat maghrib.
Karena ujung matahari adanya di subuh dan maghrib gitu. Kata para ulama, sholat wajib ini bisa menghilangkan dosa-dosa. Makanya kita kalau berbuat dosa, tobat, sholat. Insya Allah dosa kita terhapus. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu mampu menghapus dosa. Nah, ini penggalan kedua dari hadis. Taqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang ketiga, dan pergaulilah manusia dengan muamalah yang baik. Allahu a'lam bishawab. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Nanti kita lanjutkan penggalan-penggalan berikutnya. Kita baru sampai penggalan yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi hadis arba'in yang ke-18. Mungkin sih kayak baru poin pertama mungkin barangkali. Baik, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk kajian pekan depan untuk hari Jumat, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Farid Lukman seperti biasa, fikih. Kemudian di dua pekan yang akan datang itu ada kegiatan Muharram ya, bukan masuk tahun baru Islam ya. Kami menyelenggarakan kegiatan Muharram ini. Pertama malam Rabu kajian seperti biasa Ustadz Azam Sidki. Kemudian tablik akbar di tahun baru Islam tanggal 19 Juli paginya ya, insya Allah jam 8 atau jam 9. Insya Allah nanti yang akan mengisi adalah Habib Idrus Salim Ajupri LC MBA, insya Allah. Sudah saya hubungi, insya Allah beliau bisa. Kemudian nanti Sabtu Ahadnya ada kegiatan untuk anak-anak ya, cerita dan lain-lainnya. Baik, kemudian juga kegiatan ini membutuhkan dana yang ya lumayan cukup besar ya, sekitar 20 atau 25 juta mungkin, khususnya untuk santunan anak yatim ya. Kegiatan ini juga berisi santunan anak yatim. Baik, itu saja mungkin pengumuman dari kami. Kita akhiri membaca hamdalah ketua majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.